Di sini adalah menurut saya penentuan yang paling penting untuk kalian bisa lulus lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hai semua, welcome back to channel Aryawan. Jadi video ini buat teman-teman yang mau atau akan dan berencana untuk mendaftar kartu prakerja. Ini ada tips dari saya untuk memperbesar kemungkinan teman-teman buat lulus gelombang. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman dan memberikan gambaran teman-teman lebih baik lagi tentang kartu prakerja. Oke, kita mulai aja. Tips yang pertama dari saya adalah persiapkan data diri teman-teman sebelum mendaftar. Jadi ini khusus ya buat teman-teman yang belum mendaftar kartu prakerja sama sekali. Bukan daftar gelombang. Tapi yang belum mendaftar sama sekali, entah itu daftar verifikasi email, nomor telepon, segala macam, yang baru banget untuk join ke program kartu prakerja. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah kalian perlu nomor telepon. Jadi pertama nomor telepon kalian itu adalah nomor telepon yang data dirinya adalah data diri milik kalian sendiri. Jadi karena sekarang juga dari peraturan pemerintah untuk pengaktifan nomor telepon, kita diwajibkan untuk mengisi data kita secara lengkap, baik itu NIK, nomor KK, nama. Jadi itu harus data milik kalian sendiri. Jadi misalnya kalian mau mendaftar buat kalian, pastikan nomor yang kalian pakai itu adalah nomor kalian yang datanya data kalian. Kalau kalian itu mungkin sebelumnya data orang tua atau data orang lain, kalian wajib datang ke provider kalian, lalu minta untuk update datanya. Jadi biar data itu data terupdate, data milik kalian dengan nomor NIK yang sama, nama yang sama. Lalu yang kedua adalah persiapkan email, dan email juga adalah email yang relevan sama data kalian. Jadi kalau kita buat email pertama kali mungkin itu Gmail, kita diminta untuk memberikan nama, tempat tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Pastikan namanya itu nama benar nama kalian, nomor telepon juga nomor telepon yang terupdate, yang merupakan nomor telepon dari data kalian sendiri yang saya jelaskan. Lalu juga tanggal lahir juga harus sama, ya. Jangan sampai kalian menggunakan email sembarang email atau email yang bukan punya kalian. Juga mempengaruhi kalian nantinya. Lalu yang berikutnya adalah KTP. Pastikan keadaan KTP kalian tuh KTP-nya kondisinya baik ya. Jadi gambarnya jelas, tulisannya jelas, nomor NIK-nya jelas. Kalau kalian tidak memiliki KTP yang kondisinya baik atau rusak, saran saya kalian segera untuk memperbaiki atau membuat surat keterangan hilang atau keterangan rusak agar kalian dibuatkan lagi KTP yang baru dengan belangko yang baru. Jadi datanya jelas dan juga datanya yang ada di KTP kalian tuh akan clear, terlihat kalian itu akan dipoto dan juga akan ada selfie-nya. Oke, lalu yang berikutnya setelah kalian nomor telepon, udah data kalian, email data kalian, KTP kalian oke, berikutnya kalian harus mempersiapkan rekening kalian nanti untuk pencairan insentif. Jadi dia ada dua tipe, yang pertama bank dan juga ada e-wallet. Bank itu hanya satu bank, itu Bank BNI. Lalu e-wallet ada 3, ada OPPO, ada GoPay, sama Link Aja. Itu terserah kalian mau pakai yang mana, tapi pastikan semua data rekening itu menggunakan data kalian sendiri. Jadi kalau bank pakai nama kalian sendiri, NIK kalian sendiri, nomor telepon juga benar. GoPay atau OPPO atau Link Aja juga data kalian, dan pastikan untuk e-wallet itu sudah di-upgrade sebelum kalian mendaftar. Itu saran dari saya. Jangan sampai kalian mendaftar OPPO kalian belum terupgrade, itu akan membuat kalian juga kemungkinannya makin kecil untuk lulus gelombang. Jadi lengkapi itu semua sebelum gelombang 4 dan gelombang seterusnya nanti dibuka. Oke, itu untuk persyaratan data teman-teman. Jadi kalau data kalian sudah lengkap, email, nomor telepon, KTP, dan rekening sudah kalian tentukan, kalian siapkan semuanya, baru kalian mulai membuka untuk mendaftar di program kartu prakerja di prakerja.go.id. Saya akan diminta untuk daftar, jadi klik daftar. Lalu kalian akan diminta untuk memasukkan email. Lalu kalian masukkan email yang aktif kalian, pastikan kalian tahu passwordnya, jika kalian bisa akses kapanpun. Lalu setelah kalian masukkan email, nanti dia akan mengirimkan verifikasi ke email tersebut. Jadi kalian aktifasi dengan cara buka email tersebut, cari inbox dari prakerja. Kemudian kalian diminta untuk mengisi data. Datanya kalian isi selengkap mungkin. Nama harus sama dengan nama di KTP, nomor KTP, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, alamat juga. Lalu akan ada diminta untuk status kalian. Saran saya jangan buat mahasiswa, jangan juga buat sedang bekerja, ya. Karena ini akan mempengaruhi. Karena sekarang untuk prakerja ini adalah program semi bansos, jadi bantuan sosial.
Jadi sekarang mereka lebih mengutamakan orang-orang yang membutuhkan bantuan karena mereka menganggur atau tidak bekerja. Jadi kalian akan diprioritaskan untuk itu. Setelah itu, kalian diminta untuk mengisi nomor telepon kalian. Nah, ini juga nomor teleponnya, pastikan nomor teleponnya ini aktif sampai nanti selama prakerja. Jangan sampai aktif sekarang, nyata lagi sebulan udah diblokir non-aktif. Itu akan memperlambat teman-teman, menghambat teman-teman untuk insentifnya cair. Jadi pastikan itu nomor yang aktif yang kalian gunakan setiap harinya. Lalu berikutnya setelah verifikasi nomor telepon, kalian akan dapat nomor telepon masuk ke nomor HP kalian. Lalu kalian masukkan kode yang masuk itu untuk tahap selanjutnya. Lalu berikutnya setelah itu, kalian diminta untuk mengirimkan foto KTP, mengupload foto KTP. Pastikan foto KTP-nya itu tidak lebih dari 2 MB. Saran saya adalah kalian foto KTP kalian. Foto itu kalian kirim ke WA mungkin orang tua kalian atau saudara kalian. Nanti foto yang kalian kirimkan itu yang kalian upload, karena untuk resolusinya sudah menjadi kecil sekitar beberapa ratus KB saja, jadi itu sudah langsung masuk tanpa perlu kalian edit lagi di Photoshop untuk di resize. Itu cara cepatnya. Lalu berikutnya kalian juga diminta untuk mengirimkan foto selfie sambil memegang KTP kalian. Jadi pastikan KTP-nya jelas terlihat, lighting-nya bagus, lalu tidak menggunakan kacamata, topi ataupun berkumis, jadi fotonya jelas dan sama dan mirip dengan foto di KTP kalian. Lalu kalian foto. Kalau bisa background-nya juga bersih ya. Ini ada contoh-contohnya yang dari IG-nya Prakerja. Setelah itu kalian lengkapi, kalian diminta untuk ke tahap selanjutnya. Dan di sini adalah menurut saya penentuan yang paling penting untuk kalian bisa lulus lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kalian diminta untuk apakah kalian terdampak COVID-19, kalian jawab iya. Karena kalian jawab tidak, kemungkinan kalian untuk lulus akan kecil banget. Karena mereka sekarang sedang fokus untuk rakyat atau memang terdampak COVID. Tapi di sini memang kalian terdampak COVID ya. Jadi kalian memang terdampak COVID dan kalian membutuhkan bank ini. Lalu setelah kalian isi terdampak COVID, kalian buat juga tidak bekerja sekarang keadaannya. Dan setelah itu kalian barulah kalian diminta untuk menjawab pertanyaan minat dan bakat. Ada sekitar 20 pertanyaan dalam waktu 30 menit kalau tidak salah. Di sini pertanyaannya nggak terlalu sulit kok. Jadi variasi dari yang mudah banget sama ada yang sedikit sulit, tapi kalian harus siapkan kalkulator ataupun juga orang-orang untuk menjawabnya, dan saya yakin kalian akan kelar dalam waktu kurang dari 20 menit. Pastikan pertanyaannya juga kalian jawab sebenar-benarnya ya, jadi jangan ngawur. Cari jawaban yang benar, kalau bisa benar sebanyak mungkin, kalau perlu benar semua. Itu juga akan membantu memperbesar kemungkinan teman-teman untuk lulus gelombang nanti. Setelah itu, kalian biasanya akan diminta untuk sambungkan rekening kalian. Jadi kalian masukkan rekening yang sudah kalian tentukan, entah itu Bank BNI ataupun e-wallet seperti GoPay, Oppo, dan juga Link Aja. Jadi pastikan sudah di-upgrade yang e-wallet dan pastikan itu merupakan data kalian, nik kalian, dan juga nomor telepon yang sama dengan nomor di Prakerja. Jadi setelah kalian selesai, kalian tinggal menunggu gelombang dibuka, dan please kalian harus update terus untuk kapan gelombang selanjutnya akan dibuka. Jadi saat kalian sudah tahu misalnya tanggal 5 bulan Agustus misalnya ya, kalian harus rajin-rajin membuka dashboard kalian di tanggal 5 tersebut. Mungkin setiap jam kalian buka, ketika sudah dibuka, kalian langsung gabung. Jangan pernah berpikir untuk daftar di hari kedua atau ketiga, karena peluangnya akan semakin kecil. Jadi semakin cepat kalian mendaftar gabung di gelombang tersebut, makin besar juga kemungkinan kalian dapat. Ditambah kalian sudah menyatakan kalian terdampak COVID, kalian pengangguran, itu akan menjadi nilai plus yang akan memperbesar teman-teman buat lulus gelombang. Jadi teman-teman, itu sih tips dari saya dan juga dari pengalaman saya selama ini, dari teman-teman juga yang memberikan informasi, karena kebanyakan mereka menjawabnya seperti itu sehingga mereka lulus di gelombang 2 dan juga gelombang 3. Jadi kalau kita membuatnya masih bekerja segala macam, kemungkinannya akan kecil untuk lulus gelombang. Tapi sini saya nggak teman-teman buat berbohong ya atau buat ini. Tapi ini saya minta buat teman-teman yang memang terdampak COVID, terdampak pandemi ini dan tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Saran saya menggunakan jawab seperti ini agar kemungkinan kalian cepat lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan tidak lupa kalian juga wajib berdoa ya, ini juga sangat penting karena tanpa restu dari Tuhan pun akan sulit untuk lulus gelombang prakerja ini. Karena yang mendaftar jutaan orang malah, tapi yang diterima mungkin sekitar berapa ribu untuk setiap gelombangnya. Jadi pastikan kalian
mengikuti tips dari saya. Saya nggak bilang ini 100% akan kalian lulus dalam percobaan pertama, tapi saya yakin dan saya berharap juga ini akan memperbesar peluang teman buat lulus untuk di gelombang-gelombang selanjutnya. Dan kalau teman-teman nanti ketika sudah dibuka untuk gelombangnya dan kalian berhasil dengan tips saya, please bantu komen di bawah, jadi memberikan feedback kepada saya. Dan kalau teman-teman juga ada masukan dari tips yang saya berikan yang sudah lulus, jangan ragu buat komen di bawah. Saya juga akan sangat mengapresiasi teman-teman memberikan saran kepada saya dan juga teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan, jangan ragu buat tanya ke saya. Kalian bisa follow Instagram saya di @arawan agus. Kalian bisa direct message ke saya dan saya akan membantu dan berikan tips-tips yang saya bisa. Jadi kalau di komen di YouTube mungkin saya nggak bisa balas semuanya, tapi kalau di DM biasanya kan saya balas, tapi mungkin perlu waktu juga ya, jadi saya nggak standby setiap saat. Tapi ini jam-jam sore saya akan membuka Instagram saya dan saya akan membalas dari teman-teman jika ada pertanyaan seputar prakerja. Jadi teman-teman, itu aja sih untuk video kali ini. Semoga teman-teman yang akan daftar prakerja bisa terbantu dengan video saya ini, karena gelombang 4 pun akan segera dibuka berdasarkan dari berita-berita di media sosial. Jadi akan dibuka sesegera mungkin di minggu-minggu ini, dan saya berharap di bulan Juli ini. Jadi teman-teman sudah siap tempur, senjata sudah lengkap semua, entah itu KTP kalian, rekening kalian, nomor telepon, email, sudah semua nama kalian. Kalian tinggal siap mendaftar dan juga gabung gelombang. Dan mudah-mudahan kalian bisa segera lulus dalam sekali coba. Tapi kalau kalian nggak lulus pun, kalian harus semangat karena masih ada banyak gelombang. Tepatnya ada sekitar 30 gelombang total. Jadi masih ada gelombang-gelombang sampai akhir tahun nanti. Jadi sekian teman-teman, kalau bermanfaat, please bantu subscribe channel ini biar makin berkembang. Jadi kalian juga akan dapat informasi terbaru seputar prakerja. Oke teman-teman, sampai jumpa dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!